Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' bi lisanihi fa in lam yastati' bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya, baik yang kita senangi ataupun yang kita tidak senangi. Kemudian mengimplementasikan kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai kita tertidur kembali.
Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa menghaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam, mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin hari ini kita tidak akan berada di tempat ini. Kalau bukan karena cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin kita akan berada di luar sana, berada dalam suasana kemaksiatan, atau mungkin bahkan bisa menduakan Allah Subhanahu wa taala ataupun menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun karena cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang hadir di sini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, gerakan kaki kita untuk melangkah ke masjid, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat secara berjamaah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi nilainya, yang kita tidak bisa balas walaupun dengan bersujud hari ini sampai hari kiamat. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat iman dan Islam ini adalah yang akan menyelamatkan kita di kehidupan yang sementara ini, yang akan menyelamatkan kita di dunia yang sementara, bahkan lebih di kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Kalau hari ini kita mungkin kesakitan, maka ujung-ujungnya kita akan mati, maka habis perkara. Kalau hari ini kita dalam keadaan kelaparan, kehausan, ujung-ujungnya kita mati, maka habis perkara. Namun kalau tidak ada iman dalam hati kita, tidak ada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, apabila kita mati tidak membawa iman, maka ini adalah perkara yang besar yang akan membawa kesengsaraan kita kepada kita yang selama-lamanya. Maka sangat kita hari ini perlu mensyukuri adanya nikmat iman dan Islam di dalam hati kita. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu yang berbunyi, salah satu la yaquluhumul fasal akbar wa la yanaluhum misaluhum ala qadrin bil miskin hatta yaqulu min hasadil khalaq. Bahwa ada 3 orang yang pada hari kiamat kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merasakan ketakutan. Pada saat seluruh manusia saat itu ketakutan, dan 3 orang ini akan berada di atas tumpukan kasturi, tidak akan mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan hisab sampai selesai terhadap hisab seluruh manusia. Sampai selesai dia berada di atas tumpukan kasturi, kemudian yang lain, manusia yang lain akan dihisab sampai selesai penghisapan seluruh manusia. Mereka ini 3 orang ini berada di atas tumpukan kasturi tersebut. Yang pertama adalah warajulun qara al-Qur'an tilawatillah wa amma qawman wa hum bihi yadun. Bahwa seorang laki-laki yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, kemudian dia mengimami suatu kaum, menjadi imam di suatu kaum, dan kaum yang diimami itu ridho kepadanya atau senang dengannya, dengan orang yang mengimami tersebut. Inilah
keutamaan, salah satu keutamaan daripada menghafal Al-Quran. Maka sangat penting hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang hari ini belum mampu menghafal Al-Quran, maka anak-anak kita, penerus-penerus kita, anak-anak cucu kita sekolahkan di tempat-tempat hafiz Al-Quran agar mendapatkan keutamaan ini. Seorang laki-laki yang menghafal Al-Quran, kemudian dia mengimami suatu kaum, menjadi imam di suatu kaum, kemudian orang yang diimami ini ridho kepadanya. Karena sangat tidak sedikit juga hari ini orang mengimami suatu kaum tapi umatnya tidak senang dengannya, tidak hikmah terhadap umat atau makmum yang dia pimpin, tidak hikmah dan tidak berkasih sayang, tidak memiliki pengertian terhadap makmum yang dia miliki. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah, sebaik-baik kaum adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran kemudian dia mengamalkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keutamaan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam membaca Al-Quran. Karena setiap huruf dalam Al-Quran akan diganjar satu hasanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hasanah setiap huruf. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi siapa yang membaca alif lam mim, maka akan dibalas dengan 3 hasanah dikali 10 kebaikan. Menjadi 30 kebaikan yang dia dapatkan dengan membaca satu hasanah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, wada'i yad'u ila salati tijarah. Seorang dai atau seorang laki-laki yang menjadi dai, karena semua laki-laki ini adalah dai, minimal dai terhadap dirinya sendiri, yang senantiasa mengajak manusia untuk melaksanakan sholat semata-mata hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tendensi apapun, tidak ada kepentingan apapun di dalamnya, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah, siapa yang memberikan petunjuk dalam kebaikan, maka orang lain yang melaksanakan petunjuk darinya, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dilakukan. Dia mendapatkan pahala yang sama dia lakukan. Hari ini kita mengajak satu orang untuk beribadah atau sholat, maka orang yang melaksanakan yang kita ajak tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih-lebih orang yang mengajaknya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengajak tersebut. Apalagi perkara yang diajarkan ini, yang diajak ini adalah perkara yang utama, yakni perkara sholat. Perkara sholat, karena sholat ini adalah tiangnya agama. Kata Rasulullah, as-sholatu imanun din, faman aqama faqad hadama din, wa man hadama faqad hadama. Sholat ini adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agama itu sendiri. Hari ini kita akan marah kalau ada orang lain yang datang meruntuhkan masjid kita yang megah ini. Tentu kita akan marah semua. Tetapi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saudara-saudara kita, mungkin anak istri kita di rumah atau kita sendiri berlomba-lomba meruntuhkan agama. Meruntuhkan agama dengan meninggalkan sholat 5 waktu,
kita tidak ada perasaan menyesal, kita tidak ada perasaan takut. Padahal hadirin rahmat Allah SWT, orang yang berlomba-lomba atau meninggalkan sholat ini adalah orang yang telah meruntuhkan agama. Hadirin rahmat Allah SWT, yang ketiga adalah seorang laki-laki. Wa rajulun ahsana fima baina wa baina mawali. Seorang laki-laki yang menjaga hubungannya dengan tuannya dan juga menjaga hubungan dengan bawahannya. Dia menjaga hubungan dengan tuannya dan juga menjaga hubungan dengan bawahannya. Demikian juga di keluarga kita menjaga hubungan dengan anak dan istri kita senantiasa perbaiki hubungan kita dengan anak istri kita. Kemudian di kantor kita senantiasa memperbaiki, menjadi panutan kepada bawahan kita atau kepada atasan kita. Di mana-mana saja, maka kita senantiasa memperbaiki hubungan kita. Kita menjadi orang yang baik kepada siapa saja, memperbaiki hubungan kepada bawahan ataupun kepada atasan kita. Inilah tiga golongan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat, ketika seluruh manusia dalam keadaan ketakutan. Mereka berada di atas tumpukan kasturi yang wangi sampai selesai daripada penghisapan kepada seluruh manusia, barulah mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, selain saya mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kami juga mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersatu menegakkan persatuan kita. Jangan saling bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jangan bercerai-berai di antara kita. Kita tingkatkan persatuan kita, karena momen kali ini baru telah berlalu, perayaan 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, yang mana pada saat itu nenek moyang kita, orang-orang tua terdahulu kita berjuang melawan penjajah untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Mereka ada yang meninggal dengan tetesan darah, dengan tetesan keringat, dengan perjuangan mereka, mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Hari ini kita cuma diperintahkan untuk meneruskan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini dengan senantiasa bersatu padu di antara kita. Jangan ada benci di antara kita, jangan ada iri hati di antara kita, antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladziina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة